Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu, sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami dan tetap bercakap-cakap dengan kami melewati hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Nah, Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera Kristus melingkupi kita semua. Saya berdoa supaya kita semua tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini akan kita bagikan kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan judul Dekat Padamu. Kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan lebih rindu untuk dekat dengan saudara dan saya.
Nah, kita telah diberkati lewat pujian yang tadi kita telah dengar dan mungkin kita telah nyanyi bersama-sama. Pujian yang telah memberkati kita pagi hari ini, biar kita semua senantiasa diberkati lewat pujian ini. Pujian ini diambil dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita. Keluaran pasal 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Nah, kenapa ada perkataan Musa? Bila Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Pasti ada latar belakangnya sampai Musa mengatakan akan kata-kata ini. Kalau kita mempelajari ayat ini, maka sebelumnya dalam pasal yang ke-32 ada dosa yang dibuat oleh bangsa Israel, di mana mereka membuat lembu emas, patung lembu emas, dan mereka sujud menyembah kepada patung lembu emas itu. Bahkan mereka berkata bahwa inilah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, itulah yang membuat Tuhan itu ingin membinasakan akan bangsa ini. Tetapi Musa melunakkan hati Tuhan, sehingga niat dan rencana Tuhan ingin membinasakan akan umat ini tidak jadi. Tetapi apa yang kita pelajari pada ayat yang ke-32, kisah ini diceritakan kepada kita. Setelah Musa turun dari perjumpaan dengan Tuhan di atas gunung, Musa sendiri akhirnya yang jadi marah. Musa sendiri yang marah kepada bangsa ini sehingga bangsa itu dimusnahkan. Nah, kita mengatakan kepada kita kurang lebih ada 3.000 orang mati karena peristiwa menyembah lembu emas. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadi awal mula perkataan Tuhan berkata kepada Musa bahwa aku tidak akan beserta dengan engkau sebab engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, hari ini kita belajar bersama Bapak Ibu betapa Tuhan berkata, aku tidak akan beserta dengan kamu, tetapi malaikatku akan beserta dengan kalian, sehingga orang Israel mereka akan menduduki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan. Tuhan Allah setia, Dia Allah yang setia. Kalau Dia berjanji, Dia akan menepati janjinya. Dia setia. Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dan Tuhan juga berjanji bahwa akan menghalau akan musuh-musuhnya, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Yebus akan dihalau. Kita akan baca dulu dalam kitabnya Keluaran pasal yang ke-33 ayat 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kisah firman Tuhan ini. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan berjalan dengan mereka. Sekalipun Dia sudah berjanji, Dia telah mengangkat sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati akan keturunan ini dan memberikan kepada keturunan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi Tuhan tidak berjalan beserta dengan mereka. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka Tuhan akan membinasakan akan bangsa itu. Sehingga muncullah perkataan Musa, bahwa jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak menuntun kami. Kalau kita belajar dari sini, maka apa yang dapat kita pelajari dan kita dapatkan berkatnya? Hal yang pertama yaitu bahwa Allah itu adalah sumber berkat.
Kalau kita lihat bahwa Allah sudah berjanji dia akan memberkati. Berkatnya yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Berkatnya yaitu musuh-musuhnya itu akan dihalau. Orang Amori, orang Kanan, orang Het, orang Feris, orang Yebus itu akan dihalau, ya, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Lewat apa? Malaikat Tuhan. Lewat apa? Dengan adanya malaikat Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Tapi kalau kita mau belajar bersama-sama hari ini, kita dapat pelajaran, yaitu gini. Berkat mereka dapatkan, tetapi Tuhan tidak bersama dengan mereka, hanya malaikat Tuhan. Nah, kalau kita belajar bersama hari ini, mungkin kita selalu berkata gini, yang penting saya sudah diberkati Tuhan. Yang penting saya sudah diberkati Tuhan. Ya, entah Tuhan ada atau tidak ada, yang penting saya sudah diberkati Tuhan. Itulah ciri kehidupan orang dunia sekarang ini. Apakah demikian? Mari saya mau katakan kepada kita perlu Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Seperti rusa yang merindukan akan air sungai. Demikianlah jiwa kita harus merindukan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi kepada kita. Kisah tentang seorang penjual bakso dengan seorang engkong yang memiliki sumpitnya yang ajaib. Satu ketika, pada zaman dahulu ada seorang engkong yang mau berjalan dari kota Tegal menuju ke Semarang. Dalam perjalanannya, berjalan kaki, sampailah dia di Pekalongan karena sudah menjelang malam. Dan dia sudah tidak mau melanjutkan perjalanannya lah. Berpikirnya dia akan mencari sebuah penginapan. Dan besok hari dia akan melangkahkan kakinya untuk berjalan. Dia mampir di salah satu gubuk penjual bakso. Dan dia mulai membeli bakso malam itu. Dia mulai makan. Dan dia bertanya kepada penjual bakso, adakah penginapan yang ada dekat sini? Tetapi penjual bakso itu berkata, tidak ada penginapan yang dekat sini. Baiklah, engkau tinggal di rumah saya. Ada satu kamar yang saya sering pakai. Saya akan sediakan bagi engkau untuk engkau tempati kamar itu. Ya, dengan kemurahan hati dan kebaikan hati daripada mas tukang bakso ini, dimasaklah air panas, disediakan air panas untuk mandi engkong. Dan engkong itu boleh beristirahat di rumah itu. Sampai besok hari ketika dia mau bangun pagi, mau berangkat, sudah tersedia sarapan buat engkong. Betapa tukang bakso ini begitu baik hati. Sehingga tukang bakso itu, diberikan sebuah hadiah oleh engkong ini. Engkong ini berkata kepada tukang bakso itu, boleh nggak saya minta mangkok bakso? Ini kan sebuah ilustrasi, dikasihlah sebuah mangkok bakso. Lalu engkong itu mulai mengeluarkan sumpitnya yang ajaib. Diketuklah. Mangkok itu penuh dengan emas. Lalu diberikan kepada mas tukang bakso itu. Tapi tukang bakso itu wajahnya tetap tidak senang, tidak gembira karena diberkati dengan emas satu mangkok. Engkongnya berpikir mungkin kurang. Diminta lagi satu mangkok lagi, diambil lagi mangkok yang kedua, diketuk lagi dengan sumpit yang ajaib itu. Penuhlah mangkok itu dengan emas. Diberikan lagi kepada mas tukang bakso. Mas tukang bakso itu tidak bersuka cita dan tidak berterima kasih. Engkongnya ini tambah bingung. Apakah kurang? Akhirnya bertanyalah engkong itu kepada mas tukang bakso. Apakah kurang 2 mangkok bakso dengan emas itu yang saya berikan sebagai hadiah ucapan terima kasih saya? Mas tukang bakso itu berkata, bukan persoalan emas 2 mangkok itu. Yang saya perlu bukan emas-emas itu, tapi yang saya perlu dari engkong, yaitu sumpit yang ajaib. Inilah sumbernya. Karena dia tahu kalau dia memiliki sumpit itu setiap hari, maka mangkok-mangkok itu penuh dengan emas. Saudara, itu sebuah ilustrasi, gambaran buat kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber berkat kita,
Jangan kita berpuas diri dengan berkat yang kita terima hari ini. Kita mengatakan, yang penting saya sudah diberkati. Yang penting saya diberkati. Apakah kita hanya puas dengan berkat-berkat Tuhan dan kita tidak memiliki akan sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Karena itu, biarlah kita semakin dekat dengan sumber berkat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita semakin rindu ada dalam hadirat Tuhan. Kita rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan cuma puas dengan berkat itu. Hal yang kedua, dari kita pelajaran kita hari ini, kisah di mana Musa boleh berkata, "Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Ayat yang kedua, Musa menyadari akan penyertaan Allah. Dia menyadari betapa pentingnya Allah dalam bimbingannya, dalam perjalanan kehidupannya. Sekalipun Tuhan berkata, "Aku akan mengutus malaikat," tapi Musa lebih menginginkan, yaitu Allah sendiri yang membimbing mereka. Allah sendiri yang menyertai perjalanan mereka. Apakah kita mengerti arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Saya rindu, kita semua rindu untuk dekat padanya. Kita perlu memiliki penyertaan Allah, yaitu Roh Kudus menyertai akan perjalanan kehidupan kita semua. Amin. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pada pasal yang ke-34 ayat yang ke-1, 2, dan 3, kita menceritakan kepada kita, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh batu itu firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Kalau kita belajar pada pasal ini, perjalanan Musa, selain dia tahu bahwa Allah adalah sumber berkat, selain dia mengerti bahwa arti penyertaan Tuhan, maka dia butuh kesendirian dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau sendiri yang naik, jangan ada seorang pun. Dan di sekitar gunung itu tidak boleh ada binatang apapun yang makan rumput dekat gunung itu." Betapa Tuhan rindu persekutuan yang pribadi dengan Musa. Apakah saudara rindu untuk memiliki satu persekutuan yang pribadi dengan Allah? Hari ini kita belajar bersama supaya kita punya persekutuan pribadi, keintiman, dekat dengannya, di dalam hadiratnya, di dalam penyembahan bersama dengan Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu, sehingga kita akan menerima akan tuntunan Tuhan, yaitu apa? 2 loh batu bicara tentang apa? Ada hukum Taurat, ada firman Tuhan, ada tuntunan Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak dibinasakan. Dalam hidup ini kita perlu dibina, ya, jangan seperti bangsa Israel sampai Tuhan berencana ingin membinasakan mereka. Dan benar, orang-orang yang keluar dari Mesir, generasi yang keluar dari Mesir, generasi itu hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Selebihnya yaitu orang-orang yang lahir di padang gurun, yang tidak hidup di Mesir. Mereka itu yang masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan mengajar kita supaya kita sadar sungguh bahwa yang pertama, Allah adalah sumber berkat. Yang kedua, kita perlu mengerti arti penyertaan Allah, yaitu Roh Kudus yang menjadi tuntunan kita. Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga, yaitu kita perlu keintiman dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di mana ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, ada Taurat Tuhan yang disampaikan, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa berkati kami semua, berkati akan jemaat Tuhan. Engkau melawat kami umat-Mu, Engkau beserta dengan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus jadi sembuh. Karena Engkau Tuhan beserta, Engkau berfirman bagi kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau sumber berkat itu yang hidup bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan besok hari. Haleluya. Amin.